Kita lihat hari ini pertanggal 23 Maret 2025, harga Pi Network di exchange diperdagangkan di angka 1,01 dolar. Atau kita bulatin 1 dolar lah gitu ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ini, harga dari Pi Network ini terus anjlok ya, terus drop, terus dump ya. Kita lihat ini grafiknya time frame satu hari ya. Satu hari per hari, makin hari makin anjlok aja guys. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, yaitu memang ada konsolidasi ya, ranging di sini sideways, mencoba bertahan di level 1 dolar. Ini kalau breakdown ke bawah itu bisa mengundang harga yang lebih murah lagi ya, akan semakin down lagi. Ya semoga aja bisa bertahan di angka 1 dolar ini. Karena kemarin juga sempat ini menyentuh 0,8 dolar. Gitu guys ya. Ya, kita kembali ke time frame harian. Harga terendah itu 2 hari yang lalu itu sempat 0,8 dolar. Ya, kita lihat pergerakan harga di exchange Pi Network diperdagangkan di sekitar harga 1 dolar. Ini tidak terlepas dari pengaruh berita FUD ya. FUD atau FUD itu artinya Fear, Uncertainty, and Doubt. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa kita itu berita negatif lah. Berita negatif itu bisa mempengaruhi sentimen pasar ya. Kita lihat apa aja berita FUD-nya. Ya, di antara berita FUD dari Pi Network atau Fear, Uncertainty, and Doubt, kalau dalam bahasa awamnya berita buruk lah gitu ya. Pemberitaan isu-isu yang jelek, nah itu mempengaruhi sentimen pasar ya. Di antaranya ada Justin Bonds ungkap kelemahan Pi Network, sebut Pi Network itu penipuan. Nah, jadi ringkasannya, Justin Bonds mengkritik Pi Network, menyebutnya sebagai scam dengan alasan cacat dalam teknologi, tokenomik, dan sentralisasinya. Bonds soroti ketergantungan Pi pada teknologi Stellar, kurangnya potensi decentralized finance, dan struktur mining mirip Ponzi. Mirip-mirip Ponzi gitu ya. Pi Network menghadapi penurunan pasar dengan harga turun di bawah 1 dolar di tengah kritik yang meningkat dan penolakan listing Binance. Jadi Binance udah menolak Pi Network ini untuk listing. Ditambah lagi dengan berita seperti ini, itu membuat sentimen pasar negatif. Ini namanya FUD ya. Fear, Uncertainty, and Doubt. Nah, ini membuat harganya makin dump ya, atau makin drop. Ya, jadi Pi Network menghadapi sorotan baru setelah Justin Bonds, pendiri Cyber Capital, secara terbuka menyebut proyek ini sebagai penipuan. Nah, ini FUD yang sangat luar biasa ya. Ini Justin Bonds ini juga bukan orang sembarangan ya, pendiri Cyber Capital. Bonds mengungkapkan kekhawatiran tentang teknologi, model bisnis, dan tokenomics proyek ini. Ia memandang bahwa seluruh hal itu memiliki cacat mendalam dan berpotensi merugikan investor. Ya, apakah Pi Network penipuan? Justin Bonds berpikir begitu. Dalam serangkaian utas di X, di Twitter, Bonds menunjukkan beberapa masalah dengan jaringan ini. Dia menyarankan bahwa bertentangan dengan klaim desentralisasinya. Pi Network tetap sangat terpusat. Pi Network ini dianggap tidak decentralized ya. Padahal prinsip kripto itu decentralized. Lawan dari decentralized itu centralized, terpusat. Nah, jadi kalau terpusat apa bedanya dengan bank gitu ya. Jadi memang kripto itu memang ciri khasnya itu dia decentralized gitu, tidak terpusat pada satu developer gitu. Dia harus lawan dari sentral gitu, jadi menyebar gitu. Jadi Pi sepenuhnya terpusat dan semuanya memerlukan KYC. Nah, jadi sistemnya centralized, terpusat, memerlukan KYC, sedangkan kripto yang lain itu nggak ada pakai KYC guys ya. Bahkan transaksi sederhana Pi adalah penipuan investasi, seburuk itu tulisnya. Jadi ini FUD atau berita buruk yang sangat luar biasa ya. Dari Bonds juga mengkritik peluncuran mainnet yang tertunda selama 5 tahun. Menyebut janji inovasi dan desentralisasi jaringan ini menyesatkan. Secara khusus, salah satu klaim utama yang dia buat adalah teknologi inti Pi Network diambil dari Stellar atau XLM. XLM ini salah satu kripto yang sudah lama ya. Jadi dianggap Pi ini mencontek dari Stellar, teknologi yang diambil. Meski begitu, dia berargumen bahwa ketiadaan mesin virtual atau VM yang Turing Complete membatasi potensi Pi Network dalam keuangan terdesentralisasi atau DeFi, menjadikannya sebuah angan-angan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa hal itu membuat jaringan tidak dapat diukur maupun diprogram. Bonds juga menyoroti program rujukan jaringan ini yang dia samakan dengan skema multi-level marketing. Ya, jadi dianggap ini sama kayak MLM guys ya. Cari member, cari anggota ya, cari downline. Nah, jadi padahal di blockchain, di kripto itu nggak ada seperti itu, nggak ada cari-cari anggota, nggak ada cari referral gitu ya. Ini kita mengajak orang gitu, supaya dapat poin. Nah, kayak gitu kan kalau MLM kan mengharap poin dari referral, mengharap bonus dari orang yang kita ajak. Ya. Dia berargumen bahwa sistem ini menghasilkan biaya yang tidak perlu bagi jaringan tanpa memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Lebih lanjut, Bonds menyoroti mekanisme yang mirip Ponzi dalam proses penambangan Pi Network. Dia mengungkapkan bahwa periode penguncian menguntungkan orang dalam, ya, periode penguncian
koinnya kan kita kan dikunci ya, selama berapa, ada yang 1 tahun, 3 tahun. Itu disinyalir menguntungkan orang dalam dengan menaikkan harga token, memungkinkan investor awal keluar dengan keuntungan. Transparansi atau ketiadaannya adalah masalah signifikan lain yang Bond soroti. Dia mengkritik Pi Network karena tidak mengungkapkan insider token allocation. Meskipun menerapkan prosedur Know Your Customer atau KYC, dia mencatat bahwa orang dalam mungkin mengendalikan sebanyak 20% dari pasokan jaringan yang bertentangan dengan klaim keadilan proyek ini. Pi masuk ke dalam 20 besar adalah sebuah aib bagi industri kita, Bonds menyimpulkan. Ya, sebelumnya juga CEO Bybit ya, Ben Zhou, juga telah mengungkapkan kekhawatiran serupa, menyebut Pi sebagai penipuan dan menggambarkannya sebagai lebih berbahaya daripada meme coin. Nah, dianggap lebih bahaya daripada meme coin, guys. Luar biasa ya, nggak main-main ya. Padahal meme coin itu kan sangat berpotensi high risk ya, risiko yang tinggi. Ini lebih bahaya dari meme coin, jadi lebih berpotensi high risk ya, lebih berpotensi lagi, risiko yang lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Apakah Picoin akan listing di Binance? Ya, sementara itu gelombang kritik terbaru datang di tengah ketidakpuasan yang meningkat di antara para pionir terhadap Binance. Pada 19 Maret, exchange ini mengungkapkan batch pertama proyek Vote to List. Daftar tersebut termasuk meme coin yang terkait dengan anjing mantan CEO dan token Mubarak atau Mubarak, nama tokennya di antara lain. Ya, kamu bisa lihat ini ya. Ada Banana, ada Bit, ada Broccoli, ada Koma, Siren, Mubarak, TUT, dan Y. Meskipun Picoin menerima dukungan dari 86% suara, komunitas menyatakan kekecewaan atas kegagalan Binance dalam melakukan pencatatannya. Oke, berhenti bertindak seperti exchange kelas 3 dan penuhi janji Anda sebelum memulai pemungutan suara berikutnya. Saya tidak tahu apakah CZ ini nama CEO-nya Binance ya, Changpeng Zhou ya, akan berperilaku seperti ini jika dia masih di Binance. Dia tidak akan bangga dengan perilaku Anda, tulis seorang pengguna di X. Komunitas bahkan sampai memberikan rating bintang 1 kepada Binance di Google Play Store. Namun ini mungkin malah memperburuk prospek Pi alih-alih memperbaikinya. Jangan mencoba menekan kami untuk melisting koin Anda dengan menyebarkan FAT atau komentar negatif tentang Binance. Atau Anda akan masuk dalam daftar hitam, tegas Binance ya. Kritik bonds dan penolakan Binance bertepatan dengan momentum penurunan pasar yang menghancurkan Pi. Harga token ini jatuh di bawah $1 untuk pertama kalinya pada hari ini sejak akhir Februari. Dalam sehari, Pi turun sekitar 20,1% dengan kerugian mingguan mencapai 48,7%. Pada saat publikasi, Picoin diperdagangkan pada $0,91. Peringkatnya juga mengalami penurunan, melorot ke posisi ke-27 di CoinGecko, turun signifikan dari posisi sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kritik bonds terhadap Pi Network ini? Ya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, begitu sekilas info tentang Pi Network saat ini mengenai harga dan juga FAT yang menyebar di internet dan di medsos ya. Ya, bagi kamu yang tetap yakin dengan proyek ini ya silakan lanjut aja, tidak usah terpengaruh dengan FAT. Ya, silakan aja menembang tiap hari, tinggal klik tanda petir, nggak ada ruginya. Tapi kalau kamu yang mau all in di sini, misalnya membeli koinnya di exchange dengan all in, ya sebaiknya dipertimbangkan dulu ya, apakah memang proyek ini untuk masa depan bisa mengalami kenaikan. Kita lihat aja, nggak ada yang tahu ya, kita tidak bisa menebak pasar ya. Oke, sekian dulu infonya, see you on the next video. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can